Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, silakan duduk semuanya. Ya, berapa banyak saudara yang bersuka cita? Saya mulai tangan-tangan yang bersuka cita. Oh, haleluya. Tuhan baik, amin. Ya, saya bersyukur hari ini bisa ada di tempat ini dalam anugerah Tuhan. Karena Tuhan masih mempercayakan saya bisa tetap ada dalam pelayanan. Ya, anugerah Tuhan, ya kepercayaan, kehormatan Tuhan memberikan kepercayaan kami hamba-hamba Tuhan, bahkan saya secara pribadi untuk bisa melayani Tuhan. Dan lewat kehormatan dari Bapak Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, saya berterima kasih untuk kepercayaan untuk kesekian kali saya ada di sini. Dan hari ini sekali lagi saya tidak datang untuk menggurui saudara, saya tidak datang merasa lebih hebat dari saudara, tapi sama-sama kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan amin. Ya, ayat tema khotbah yang saya ambil ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sama-sama katakan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang mau mengalami kemuliaan Tuhan? Karena ini penting, bahkan inilah ketentuan atas hidupan kita sebagai gereja Tuhan, bahwa hari-hari ini kita akan dibawa untuk menjalani kemuliaan demi kemuliaan. Setuju katakan amin. Yang bahasa yang sering kali kita pakai itu from glory to glory. Ya, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, sebelum saya bahas, ya kita bahas sama-sama nanti. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, 3 ayat saja saudara. Yang bawa Alkitab, ya, yang bawa Alkitab manual book, saudara boleh simak baik-baik di Alkitab saudara. Ya, Yesaya 40 ayat 3 sampai yang kelima. Ya, ini firman Tuhan datang kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan, ya. Sudah? Yang sudah dapat katakan amin. Ya, mungkin bisa dibantu di slide ya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Haleluya. Coba baca bersama-sama ayat yang kelima. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa di dalam keadaan kondisi dunia yang saudara mungkin dengar banyak pemberitaan yang mungkin membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi satu hal saya mau katakan, apapun kondisi dunia hari ini, apapun goncangan yang sedang terjadi di dunia ini, bahkan di negeri kita, saya mau katakan kemuliaan Tuhan tidak akan bisa terbendung dengan apapun. Yang setuju katakan amin. Karena itu pastikan ya kita sebagai gereja memiliki sikap hati yang benar untuk menerima kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena penting gini, bicara kemuliaan Tuhan, bahasa asli kemuliaan itu kabot. Ya, kabot itu kemuliaan itu bicara sesuatu yang berbobot, sesuatu yang berat. Sama-sama katakan berat. Sesuatu yang berat, saudara. Kalau kita nggak punya kapasitas untuk menampung, untuk menerima kemuliaan, kita yang hancur, saudara. Artinya kemuliaan itu berat. Ya, kalau kemuliaan Tuhan itu berat, maka dibutuhkan sikap hati, dibutuhkan kehidupan yang berkenan, yang siap untuk menerima kemuliaan. Supaya apa? Ketika kemuliaan itu datang, kita tidak menjadi sombong. Kemuliaan itu datang, kita tidak apa? Bangga diri. Ya, kita tidak keluar dari tracknya Tuhan. Akhirnya kemuliaan itu menghancurkan kita. Ya, saudara bisa pahami sampai di sini? Amin. Karena ini kemuliaan Tuhan itu penting sekali hari-hari ini supaya apa? Untuk bukannya kemuliaan Tuhan harus dinyatakan atas gereja. Bukan untuk supaya apa gereja gagah-gagahan, menyombongkan diri. No, supaya dunia boleh melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Biarkan orang akan melihat, mungkin engkau sedang dalam pergumulan, engkau sedang dalam proses, engkau sedang dalam badai kehidupan. Tapi orang melihat Tuhan dalam hidupmu itu luar biasa. Setuju katakan amin. Orang akan bilang, ini orang luar biasa, dia diproses habis-habisan, tapi tetap percaya sama Tuhan. Ya, dia ditekan dari segala hal, tapi dia tetap percaya, dia tetap setia sama Tuhan. Hebat banget dia orang, apa sih yang membuat dia kuat? Kemuliaan Tuhan dimuliakan enggak? Tuhan dipermuliakan enggak?
dipermuliakan. Karena ini penting sekali. Mari bangun kesadaran hal ini. Karena itu Yesaya ini menyatakan ya. Di saat saudara tahu latar belakang, sedikit saya sampaikan latar belakang ayat ini disampaikan kepada bangsa Israel. Karena mereka sedang ada dalam pembuangan. Akibat dari pemberontakan. Akibat dari dosa yang mereka buat. Akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan. Dan ini seruan untuk bertobat. Firman Tuhan Yesaya ini datang kepada mereka untuk apa? Supaya bangsa Israel bertobat. Bahkan firman Tuhan yang sama datang kepada saya dan saudara. Sebagai orang Israel rohani. Setuju katakan amin. Bahwa kita butuh bertobat. Amin. Anak Tuhan kita butuh bertobat. Setuju katakan amin. Semua kita butuh bertobat. Amin. Pendeta pun harus bertobat. Betul apa betul? Semua kita harus hidup dalam pertobatan dong. Ya kita sudah ditebus, kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Tapi kita harus menunjukkan sikap pertobatan. Kalau kita sudah menunjukkan sikap pertobatan dan orang mau menjolimi kita, silakan aja, biarin aja. Benar nggak? Wah, kemarin saya sempat dijolimin sedikit saudara ya. IG saya diganggu orang, saya nggak tahu itu luar biasa itu. Saya cuma posting biasanya cuma ibadah doang. Ibadah dan segala macam saudara ya. Ibadah paling ya kalau keluarga sih dikit, ibadah dan pelayanan yang saya posting. Tapi ada aja orang-orang ya hari-hari ini cari duit dengan segitunya. Saya cuma mau bilang apa ya, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau bilang apa lah udah ya. Tapi satu hal itulah kenyataan kondisi hari-hari ini saudara. Ya. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kontrol di luar sana. Tapi gini, pastikan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Ya, pastikan hidupmu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah berupaya hidup baik-baik aja. Ada aja orang yang sirik sama kita. Saya nggak tahu, belum jadi artis saudara ya. Udah jadi begini saudara. Ya, bingung saudara ya kan. Tapi satu hal saya percaya bahwa kita semua sementara dibawa dalam tracknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kemuliaan Tuhan pasti terjadi. Siapapun tidak akan bisa membendung kalau Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Karena itu pastikan. Lihat baik-baik. Next slide. Ya ini. Baca dulu tenang. Di tadi lagi. Balik lagi ke tadi. Ya banyak orang ingin melihat kemuliaan Tuhan. Tapi tidak mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mereka mengejar mujizat namun menolak pertobatan. Gak salah sih. Mujizat pasti ada di dalam Yesus. Setuju katakan amin. Tapi orientasi kita bukan kepada mujizat. Tapi kepada Yesus. Kalau kita orientasi kepada Yesus, maka kita akan membawa diri kita hidup di dalam pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Ya ketika kita hidup dalam pertobatan, so pasti mujizat terjadi buat kehidupan kita. Amin. Ya dalam Yesaya 40 ayat 3-5 Allah menyatakan bahwa sebelum kemuliaannya dinyatakan, jalan baginya harus dipersiapkan. Tadi saya sudah bilang, jangan sampai kita gak siap terima kemuliaan. Selalu kita berdoa kan, Tuhan nyatakanlah kemuliaan. Siapa yang sering berdoa begitu? Cuman saya doang ya. Saudara gak pernah minta kemuliaan Tuhan. Kita cuma bisanya nyatakan kemuliaanmu. Ya kan kita selalu minta kemuliaan Tuhan. Kita mau kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara berdoa gak minta kemuliaan Tuhan? Oh lihat biarlah Tuhan dipermuliakan ya. Prinsipnya kemuliaan Tuhan tidak turun di atas hati yang masih dipenuhi kesombongan, dosa dan kompromi. Haleluya. Pastikan kalau saudara mau terima kemuliaan, sikap hati harus benar. Tadi saya sudah bilang. Bahkan ini dikutip oleh Yohanes Pembaptis ketika dia ada di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Wow, keren sekali. Coba next slide. Ya, next slide lihat baik-baik. Ya, ini langsung ke prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Sama-sama katakan persiapkan jalan bagi Tuhan. Ya di ayat 3 itu bilang ya. Ini ada panggilan untuk bertobat. Padang gurun berbicara tentang hati yang kering, dingin dan jauh dari Tuhan. Banyak orang aktif dalam pelayanan tapi tidak lagi intim dengan Tuhan. Halo? Banyak orang aktif, rajin pelayanan. Ya berkhotbah kemana-mana, mungkin keliling seperti saya saudara ya. Tapi gak intim lagi dengan Tuhan, keterhubungan gak ada. Ke gereja, banyak orang Kristen begitu kan, anak-anak Tuhan rajin ke gereja. Ke persekutuan, tapi nggak ada hubungan intim dengan Tuhan, itu bahaya. Hello, kita sedang ada di padang gurun kehidupan loh. Dunia ini lambang padang gurun, ada air mata di sana, banyak pergumulan. Benar nggak? Kita sedang ada di padang gurun kehidupan toh? Apalagi di padang gurun Indonesia maksudnya kan? Haleluya, bingung saya lihat ya. Ya banyak hal sedang terjadi di negeri ini yang puji Tuhan. Ya ketangkap inilah 74 kilo dan segala macam lah kalau ikut dibagi-bagi buat kita puji Tuhan ya. Luar biasa. Tapi satu hal saya mau bilang begini. Pastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Hati kita siap. Karena itu setiap hati yang berlekuk-lekuk. Ya. Nah, nanti saya bahas itu saudara ya. Penting sekali supaya kemuliaan ketika itu datang. Wow, orang akan bilang benar-benar Tuhan ada dalam hidupnya. Haleluya. Next slide. Coba biar cepat.
Jalan yang dimaksud bukan jalan fisik tapi jalan hati. Ya, ini penting. Mempersiapkan jalan itu bukan jalan fisik maksudnya, tapi jalan hati kita. Haleluya. Banyak hati jemaat hari-hari ini dipenuhi. Coba lihat baik-baik. Ada banyak hari-hari ini hati jemaat yang beribadah tapi penuh kepahitan. Penuh ada yang khawatir di sini? Ada yang lagi pahit dengan hidup? Padang gurun biasanya memahitkan hidup loh. Ya, banyak orang kita hidup di padang gurun toh, yang banyak air mata, gesekan terjadi, dizolimi, bahkan mungkin menjolimi, ya kan? Ya, mungkin kita bukan saja dijolimi tapi menjolimi juga ya. Karena itu kita harus bertobat. Betul apa betul? Ya, karena itu padang gurun kehidupan. Kadang-kadang membuat hati kita pahit. Wah, ngeri sekali. Ini kan ya padang gurun akan membuat kita pahit, khawatir. Wah, lihat kondisi hari-hari ini seperti ini. PHK di mana-mana. Goncangan ekonomi sedang terjadi, bingung mau apain, kita mau makan apa besok. Saya mau katakan fokus saja kepada kehendak Tuhan. Kau akan tetap dipelihara Tuhan. Dosa yang disembunyikan, banyak ini, bahaya ini dosa-dosa yang disembunyikan. Ngeri. Saya harus pure dengan semua, tanpa bebas dengan segalanya. Jadi saya enteng untuk melayani Tuhan. Terserah orang mau hakimi seperti apa, biarin aja. Yang penting kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Setuju katakan amin. Ya, jangan menyembunyikan dosa, Tuhan tidak bisa ditipu dengan apapun. Kesibukan sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Ada yang sibuk di sini? Semuanya sibuk ya, orang Jakarta saya tahu sih sibuk semua saudara ya. Kalau ada 36 jam kita terabas 36 jam itu. Ya, Tuhan ingin Tuhan inginkan bagi kita sebagai gereja adalah kita benar-benar mempersiapkan hati kita. Kalau masih ada yang pahit sama orang, ada yang masih khawatir ya. Saya mau katakan itu serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang beroperasi. Setuju katakan amin? Amin? Haleluya. Ya, kita ingin Tuhan memenuhi hidup kita tetapi hati kita sudah dipenuhi oleh hal-hal yang lain. Kadangkala kita mau Tuhan ada di hati kita. Tapi tanpa kita sadari ternyata hati kita ini lagi penuh. Penuh dengan apa? Banyak keinginan. Betul enggak? Pingin kaya, pingin sukses, pingin apa lagi? Pingin populer, pingin apa lagi? Terkenal apa lagi ya? Pingin apa? Pingin bahagia. Akhirnya Tuhan enggak dapat tempat di hati kita. Akhirnya karena saudara pingin kaya, pingin populer, mulai sikuk kiri, pakai cara sendiri. Ya, kita mulai jatuhin orang lain, supaya apa kita jadi terkenal. Kita bikinnya ini orang kita pakai cara-cara yang tidak benar. Karena apa? Hati kita dipenuhi dengan itu. Keinginan untuk sukses, keinginan untuk kaya, bahkan kita menghalalkan segala cara. Anjir hati kita jadi gak benar. Padahal sebenarnya kemuliaan Tuhan kalau dia datang atas hidupmu engkau akan dipermuliakan. Tidak perlu kondisimu apa, Tuhan akan mempermuliakan hidupmu. Ya karena dia paling ahli bermain di area itu. Bahkan dia paling luar biasa bermain di area kegagalan. Saudara lagi gagal hari ini, gak usah takut. Tuhan paling hebat bermain di area kegagalan. Karena di area kegagalan kita baru angkat tangan. Ternyata aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Aku gak mampu, aku butuh engkau. Itu areanya Tuhan. Hello? Kadang-kala orang butuh gagal, kadang-kala supaya dia bergantung sama Tuhan. Baru dia sadar diri. Betul? Dan di area-area itu ketika kita bertobat datang sama Tuhan, pertolongan Tuhan datang. Dan yang mustahil menjadi mungkin. Setuju katakan amin. Hari-hari ini saya mau bilang ini. Dunia lagi bergoncang. Saya cuma bilang fokus saja kepada kehendak Tuhan. Jangan banyak keinginan dalam diri kita. Betul? Betul apa betul? Fokus aja kepada kehendak Tuhan. Tidak usah takut. Kamu mau mempersiapkan apa orang bilang ke depan akan sulit. Percaya deh orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada dia. Perhatian Tuhan ada buat dia. Fokus aja kepada kehendak Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan? Buang semua keinginan ya. Kepentingan-kepentingan ya kan. Karena itu kan di gereja kadang-kala ada perang kepentingan toh. Oh pingin supaya dekat dengan gembala. Atau dekat dengan hamba Tuhan. Mulai dia jatuhin teman rekan pelayanan. Dia mulai jatuhin teman-teman sama-sama mungkin dalam satu komunitas. Dalam satu kelompok atau sel. Supaya apa dekat? Dia gak senang dengan orang. Karena ada kepentingan. Coba kalau kepentingan Tuhan yang berjalan. Orang menyakiti kita. Aku tetap mengasihimu. Itu kan yang terjadi di area-area pelayanan toh. Oh di sini enggak. Di gereja Padang Gurun sana saudara. Banyak. Iya itu yang terjadi hari-hari ini. Oh iya, saya selalu bilang juga ke jemaat yang saya layani. Benar, yang membuat kita bergesek adalah karena keinginan. Coba keinginan kita adalah kehendak Tuhan, aman. Yang membuat suami istri bergesekan, berbenturan karena apa? Keinginan, konflik keinginan di sana. Ya, konflik kepentingan di sana. Suami pingin apa? Saya harus dihargai dong, saya suami. Ya, hormati dong saya. Wah istri bilang, saya harus dihargai, saya harus dijaga dong.
Coba masing-masing lakukan kehendak Tuhan. Suami sadar kehendak Tuhan. Oh, saya harus menyayangi istri. Saya harus menghormati istri saya. Itu kan firman Tuhan. Kehendak Tuhan toh. Fokus kepada kehendak Tuhan. Istri fokus lagi kepada kehendak Tuhan. Saya harus menghormati suami saya. Enggak perlu saling nuntut. Sehingga terjadi konflik di sana. Sama-sama fokus kepada kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara tahu ini kerjakan dalam hidup. Ya oke, next slide supaya cepat. Kasih tahu saya udah mau selesai ya. Agak banyak memang slide-nya. Ini kalau yang melayani Tuhan. Ada yang melayani Tuhan. Ini prinsip yang harus dipegang. Yang diperhatikan oleh pelayan Tuhan. Ini para pelayan Tuhan. Baca baik-baik. Jangan hanya menyiapkan mimbar. Tetapi siapkan hati juga. Jangan sibuk membangun pelayanan. Tapi lupa membangun mezbah doa. Ini buat pelayan-pelayan Tuhan ya. Yang melayani Tuhan. Jangan hanya, ini prinsip yang pegang ya. Jangan hanya mencari pengurapan. Tetapi hiduplah di dalam kekudusan. Ya, jangan ngejar pengurapan tapi hidup kudus. Hidup kudus pengurapan datang buat kita kok. Nggak usah kejar-kejar pengurapan. Pengurapan datang sendiri kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, Tuhan tidak mencari panggung yang megah, Dia mencari hati yang bersih. Yes. Itu? Dia cari hati yang bersih. Adakah hati yang bersih di sini? Mungkin karena penuh sampah, pahit, marah sama orang, iri sama orang. Itu sampah-sampah di dalam hati. Itu hati harus dibersihkan. Jadi jalan kita kotor, jalan kita berbatu-batu. Kalau ini bicara tentang sikap hati itu, hello? Kita harus punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Betul enggak? Ini enggak bisa dideteksi oleh siapapun loh. Tapi Tuhan mampu mendeteksi ini. Kita bisa datang ke gereja dengan penuh kepahitan. Kita bisa datang ke gereja dengan penuh dosa. Wow, pendeta mungkin enggak tahu, saya enggak tahu. Pak Gembala enggak tahu. Hamba-hamba Tuhan di sini enggak tahu. Tapi sorry to say, Tuhan tidak bisa ditipu. Yang setuju katakan amin. Next slide supaya lebih cepat. Kerajaan surga sudah dekat soalnya. Singkirkan semua penghalang ya. Di ayat 4 dia bilang apa? Setiap lembah harus ditimbun. Setiap gunung dan bukit diratakan. Nah, ini bentuk sikap hati saya kasih. Ada tulis di situ, saudara bisa baca di situ ya. Ada 4 penghalang utama. Lembah, hati yang berlembah. Putus asa. Ada yang lagi putus asa di sini? Putus asa karena mungkin omongan orang, diintimidasi orang, dikata-katain orang, difitnah orang. Akhirnya dia putus asa. Itu hati lembah loh. Lembah itu bicara tentang keputusasaan. Saya akan bahas lebih jauh itu sebenarnya kan. Waktu Daud melewati lembah Kidron karena dikudeta oleh siapa? Anaknya sendiri Absalom. Itu lembah air mata, lembah Kidron itu. Ada banyak air mata dia di sana, saudara. Ya, lembah itu bicara tentang keputusasaan. Daud melewati itu karena apa? Dia sakit hati, anaknya. Anak-anaknya sendiri loh. Bayangkan bagaimana sakitnya. Sakitnya di mana-mana itu, bukan cuma di sini doang. Ya. Begitu luar biasa. Saudara lihat baik-baik ya, jangan sampai ada hati yang masih berlembah di sini. Ya, putus asa atau rasa rendah diri. Rendah diri beda dengan rendah hati. Rendah hati itu yang Tuhan mau, tapi Tuhan tidak suka dengan rendah karena kita semua berharga di mata Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Saudara sudah pahami maksud ini? Saudara lihat baik-baik, cross check hati sendiri ya. Hati saya masih berlembah suka sih. Ada banyak keputusasaan, ada banyak kekecewaan yang saya pendam atau enggak? Adakah? Nggak usah sih angkat tangan, udah kelihatan dari wajah-wajah saudara. Banyak yang putus asa. Haleluya, bercanda saudara. Tapi saya tahu bahwa kadangkala padang gurun kehidupan membuat kita putus asa. Benar enggak? Tuhan kok sekian hari saya harus bergoa dengan pergumulan hidup, dengan penyediaan. Nanti next saya bahas tentang penyediaan saudara. Ya, saya selalu berdoa kok Tuhan dengan makan minum. Saya babak belur dengan hal ini. Dengan penyediaan ini. Saya butuh. Kadang-kala kita jadi kecewa dengan hal itu. Tapi satu hal saya mau katakan, ratain itu hati yang seperti itu. Karena Tuhan penyedia yang ajaib. Haleluya. Ya, hati apa lagi saudara? Gunung ya? Oh kalau hati gunung gak usah saya bilang kan. Ada orang kan punya hati gunung, sombong, angku ya. Atau lebih parah lagi ada statement yang apa? Merendahkan di atas. Oh itu sombong. Memang ini dosa ini paling sulit dideteksi saudara. Di hadirat Tuhan pun ada dosa ini. Saya bisa sombong tanpa saudara deteksi saudara. Betul apa betul? Bahaya sekali ini. Hati yang gunung saudara. Kalau masih ada itu buang. Tuhan tidak akan nyatakan kemuliaan kepada orang sombong. Tuhan tidak akan menyatakan kemuliaannya kepada hati yang luka, yang sakit. No. Dia akan menyatakan kemuliaan kepada hati yang bersih.
Ya, hati yang bergunung, sombong. Apalagi tanah berbukit-bukit. Waduh, karakter yang tidak konsisten. Berbukit-bukit, nggak konsisten, saudara. Hari ini haleluya, besok halelupa. Ya, hari ini haleluya, besok hari Minggu haleluya. Kalau lagi persekutuan haleluya. Setelah itu, oh halilintar ya. Oh Tuhan tolong. Haleluya, itu dia hati yang nggak konsisten. Ya, di gereja kudus, di luar kudis. Ya, kalau di gereja malaikat Tuhan minder lihat dia, saking sungguh-sungguhnya. Kalau di luar malaikat setan yang minder lihat dia. Oh, ternyata dia lebih setan dari saya. Di sini enggak ada ya. Itu gereja padang gurun maksudnya. Itu gereja padang gurun yang belum dibenerin. Ya, tempat yang berlekuk-lekuk, ada hati yang berlekuk-lekuk. Hidup yang penuh tipu daya, culas. Bahasa Jakarta apa ya? Culas itu apa ya? Kayak gitu ya. Kan suka nipu orang. Aduh Tuhan tolong, haleluya. Biarkan orang lah tipu kita, jangan. Tapi dijauhkan Tuhan untuk orang tipu kita kan. Tapi jangan kita menjadi pelaku-pelaku itu. Haleluya, ngeri sekali. Kalaupun kita difitnah gak apa-apa lah. Tuhan mengasihi orang yang memfitnah kita. Gak apa-apa. Kan itu bagian dari kemuliaan Tuhan. Yang akan besar Tuhan nyatakan. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya selama semua itu masih ada, kemuliaan Tuhan tidak akan akan terhalang ke dalam kehidupan kita. Selama masih ada hati gunung, hati lembah, enggak diberesin, kemuliaan Tuhan akan terhalang dalam hidup kita. Akan terhalang, kita enggak akan bisa lihat kemuliaan Tuhan. Yang ada kita akan lihat, wah persungguhan. Kok begini Tuhan? Kenapa begini? Kenapa? Wah itu. Next slide. Ya, Tuhan tidak bisa memenuhi hati yang masih penuh ego. Ada yang masih penuh ego di sini. Wah, bereskan semua itu. Tuhan tidak memakai orang yang terus memelihara dosa tanpa pertobatan. Pastikan hidup kita hidup dalam pertobatan. Pastikan kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Next slide, biar cepat. Renung, ya ini menjadi perenungan kita. Sekarang jadi pertanyaan buat kita. Renungkan baik, apakah Tuhan masih menjadi yang terutama? Tanya kepada dirimu. Tuhan sudah jadi yang terutama enggak? Atau masih ada yang lain? Ya, apakah doa dan firman masih menjadi kebutuhan atau hanya kebiasaan? Oh karena udah sering baca firman, sering ke ibadah. Biasa kok. Ntar lagi 45 menit selesai khotbah. Besok lagi dengar khotbah. Jadi kebiasaan. Tapi firman yang kita terima gak merombak hidup kita. Bahaya loh. Padahal Tuhan lagi bicara buat hidup kita. Itu bahaya. Jadi udah jadi kebiasaan. Firman yang kita terima. Apa kita udah bangun pagi sudah berdoa. Udah jadi kebiasaan. Akhirnya tidak menjadi sesuatu. Ya, seharusnya doa itu menjadi sebuah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Bapa. Wow. Kita mau ketemu kekasih hatiku. Orang kalau mau ketemu kekasih hati gimana? Excited kok. Dia berbunga-bunga, saya mau melakukan ini. Saya mau ketemu orang yang memang saya nanti-nantikan. Harusnya begitu. Kalau itu mulai hilang, renungkan baik-baik. Ada yang salah dalam hatimu. Mungkin hatimu lagi penuh. Kalau itu mulai hilang, ya berarti hatimu lagi penuh dengan hal-hal yang bukan Tuhan. Sekali lagi, mungkin hatimu lagi penuh dengan hal-hal yang bukan Tuhan. Hello? Next slide. Ini yang ketiga. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ayat 5 ini jelas banget. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sekali lagi, siapa yang mau terima kemuliaan? Amin. Ingat, kemuliaan Tuhan bukan sekedar suasana ibadah yang emosional. Kayak tadi keren banget kita nyanyi, kita berjoget. Wow, sukacita banget ada di Mount Hermon Church. Keren kita bisa bersuka cita. Tapi kemuliaan Tuhan bukan cuma berhenti di situ. Ya, kita bisa bersuka cita. Kita bisa ngalamin hadirat Tuhan di sini. Kita bisa mungkin ada yang menangis. Ada yang bersuka cita. Ada yang mungkin mengalami kekuatan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan tidak berhenti di situ saja. Bukan di suasana ibadah saja. Tapi kemuliaan Tuhan ini bicara tentang hadiratnya yang mengubah hidup. Pastikan bahwa kalau engkau mengalami kemuliaan, hidupmu berubah. Sama-sama katakan, hidupku berubah. Ya, hidup kita disucikan, kekudusannya menyucikan. Itulah kemuliaan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wow, kekudusannya menyucikan hidup kita.
Kuasanya memulihkan. Ada pemulihan terjadi di tempat ini. Ada mujizat terjadi, kesembuhan, pemulihan, kekuatan hati terjadi di sini. Hello? Amin? Itu kemuliaan dinyatakan. Bahkan kehadirannya membuat orang bertobat. Yang pastinya kalau kemuliaan Tuhan datang, ya dia berubah, dia bertobat. Tidak ada orang bilang saya mengalami kemuliaan Tuhan tapi hidupnya masih tetap sama. Saya ketemu Tuhan di gereja tapi hidupnya ketika keluar beda lagi. Seperti saya bilang tadi, di gereja haleluya, di luar halelupa. Nah itu enggak berarti kan orang yang ketemu Tuhan rata-rata berubah. Sakius ketemu Tuhan bertobat. Ya, minimal kalau enggak bertobat berobat lah. Ya halo, benar enggak? Rata-rata orang yang ketemu Tuhan berubah enggak? Kecuali ya keras hati. Orang-orang yang ketemu Tuhan dan dia mau menaruh hatinya berubah semuanya. Perempuan berdosa mulai, kecuali orang kaya itu. Karena hatinya enggak ada di Yesus. Ya, sudah tahu kisah itu kan? Ya, rata-rata mengalami perubahan. Ya, karena itu kemuliaan Tuhan akan merombak segala hal yang salah, bahkan dosa pun. Karena itu kalau saudara mengalami kemuliaan ini, pastikan keluar dari tempat ini, saudara tidak berbuat dosa. Saudara mulai menjauhi dosa. Aminnya sepi. Saudara mulai menjauhi dosa. Karena itu yang Tuhan mau, supaya kemuliaan Tuhan datang. Oke, next slide. Masih ada itu. Kemuliaan Tuhan bukan hanya mujizat atau suasana ibadah yang mengharukan. Nah, ini lihat baik-baik. Ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika hati yang keras menjadi lembut. Ini dia. Hello, hati yang keras, yang nggak bisa dibilangin, yang sok tahu, yang ngeyel, itu pasti akan berubah. Aminnya nggak ada. Berarti di sini udah semua nggak cocok kali di sini ya. Ya, berarti nggak ada yang keras hati di sini kan? Semua lembut hatinya kan? Amin. Mulai fals aminnya. Oh amin, haleluya, semuanya baik ternyata kan. Hati yang keras menjadi ya, keluarga yang retak dipuli. Iya, ada yang retak dipuli. Kan kemuliaan Tuhan datang. Tuhan hadir memulihkan. Yang mau ke rumah tangga yang mau hancur dipulihkan, rekonsiliasi terjadi. Ya, orang berdosa bertobat. Wow, itulah kemuliaan Tuhan sebenarnya. Ukur kemuliaan Tuhan di sini, Saudara. Bukan dari suasana yang cuma kita bisa jingkrak-jingkrak. Oh, di diskotik juga bisa jingkrak-jingkrak, bisa bersuka cita juga. Ya. Tapi apakah mereka hidup dalam pertobatan? Enggak, toh. Ukurannya ada di sini. Kalau cuma ukuran bersuka cita, banyak sukacita bisa. Orang bisa bersuka cita karena dapat uang, orang bisa bersuka cita karena dapat promosi, dapat jabatan, bisa. Tapi sukacita dalam Tuhan, wah, enggak bisa dibuat-buat. Kenapa? Ini gambarannya, ukur di sini, hati keras berubah, keluarga rata dipulihkan, orang berdosa bertobat. Bahkan apa? Jemaat hidup dalam kasih dan kekudusan. Haleluya. Jemaat Mount Hermon mau hidup dalam kasih, mau saling mengasihi. Lihat dulu samping kiri, samping kanan. Kadang-kala orang yang seperti ini saudara harus kasihi. Yang kadang-kala mungkin dibilangin sulit, dibilangin. Saudara harus tatap dia dan bilang ini, Tuhan aku mengasihi dia. Beri aku kemampuan Tuhan untuk tetap mengasihi dia. Apa unik-unik semua kita saudara ya kan. Dengan berbagai macam karakter, beda suku. Waduh, kita harus punya kasih untuk bisa saling menerima. Setuju katakan amin. Adakah yang datang dengan suami istri di sini? Oh iya, perlu ini saudara. Melihat suami, melihat istri, aduh Tuhan tolong kalau nggak ada kasih Kristus beroperasi, bahaya. Ya, kemuliaan Tuhan terlihat melalui hidup yang berubah. Lihat baik, baca baik-baik yang terakhir, kemuliaan Tuhan terlihat melalui hidup yang itu cara kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau tahu, oh ini orang lagi, kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan, dia hidupnya sudah berubah. Dia yang berbuat dosa dulu sekarang. Ya, jangan sampai ada mantan pendeta toh, kalau mantan pendekar, mantan apa? Mantan preman, mantan apalah semuanya. Jadi pendeta luar biasa. Tapi kalau jadi mantan pendeta, oh bahaya. Atau mantan hamba Tuhan, mantan pelayan Tuhan. Mantan aktivis gereja, mantan full timer. Jangan sampai lah. Hello? Lanjut aja. Takutnya lebih bahaya saudara kalau saya buka lebih jelas. Ya, jangan hanya meminta Tuhan menyatakan kemuliaannya. Izinkan dia terlebih dahulu mengubah hidupmu. Sebab hidup yang diubahkan adalah panggung tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebenarnya kita gak perlu cari panggung. Itu yang selalu saya bilang di sini. Kita gak perlu kejar panggung, cari-cari panggung, cari supaya populer. No. Kalau kita hidup, kita jaga hati ya. Hidup kita ini akan jadi panggung Tuhan dipermuliakan. Kalau kita hidup benar. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Amin. Sekali lagi baca sama-sama. Jangan hanya minta Tuhan menyatakan kemuliaannya. Izinkan dia terlebih dahulu mengubah hidupmu. Sebab hidup yang diubahkan adalah panggung tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang akan lihat Tuhan dalam hidup kita. Keren. Next slide. Banyak gereja mengejar kemuliaan Tuhan tapi menolak proses penyucian. Ini penting ya. Jangan pernah nolak karena proses itu. Tuhan kok kasih kemampuan. Kita memang gak mampu, yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan tahu proses dunia ini kita gak mampu dengan proses ini. Tapi Roh Kudus datang buat kita memberi kemampuan buat saya dan saudara. Haleluya. Apakah jalan menuju hatimu sudah dipersiapkan? Ini jadi pertanyaan. Amin. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Sekarang jadi pertanyaan. Apakah jalan di hatimu sudah dipersiapkan? Masih berlembah? Masih bergunung-gunung? Berlekuk-lekuk? Bereskan itu di hadapan Tuhan. Saudara dengan Tuhan kok. Bukan urusan pendeta itu. Hidupmu dengan Tuhan. Akui. Karena kan saya selalu bilang akui di hadapan Tuhan. Dia setia dan adil akan mengampuni dan mengubah hidupmu. Haleluya. Next slide. Kemuliaan Tuhan bukan turun kepada orang yang paling berbakat. Tetapi kepada mereka yang paling siap. Jadi pastikan kau punya hati yang siap. Ya, potensi kemampuan datangnya dari Tuhan. Oh, kalau engkau sudah punya kemampuan, puji Tuhan. Tapi walaupun engkau gak punya kemampuan, gak usah takut. Kemampuan datangnya dari Tuhan. Yang penting apa? Engkau punya punya hati yang siap. Ya, api kemuliaan Tuhan tidak akan tinggal di atas mesbah yang dipenuhi kompromi. Wow. Hati-hati nih. Kemuliaan Tuhan tidak akan. Kalau kadang kan kemuliaan Tuhan seperti Mongol bilang kan. Yang kan cuma datang kayak teh celup doang. Datang, pergi lagi. Ya, kemuliaan cuma datang dan pergi. Karena apa? Ya, mezbah hati kita masih kompromi. Mezbah hati ini masih kompromi. Akhirnya tuh kemuliaan cuma kayak teh celup datang dan pergi. Seperti begitu. Karena hati kita gak siap. Pastikan Tuhan tinggal dan menyatakan kemuliaannya yang lebih besar atas hidupmu. Yang setuju katakan amin. Next slide. Ini yang terakhir kayaknya. Ya. Ini pesannya yang terakhir. Hari Tuhan memanggil setiap kita sebagai gerejanya. Ratakan gunung kesombongan. Timbun lembah keputusasaan. Yang putus asa timbun semuanya. Tutup semua itu. Ya. Sombongan diratakan. Luruskan jalan yang bengkok. Kalau masih bengkok-bengkok hidup kita. Lurusin. Supaya kemuliaan nyata. Ya. Tanggalkan dosa yang tersembunyi. Saudara yang paling tahu. Tapi saya mau bilang hari ini, Tuhan tahu semuanya. Akui di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan tahu, kita butuh keterbukaan. Ya, masih ingat kan? Ada 2 dosa yang tidak diampuni, selalu saya bilang di mimbar ini. Masih ingat? Ya, jemaat-jemaat. Yang pertama dosa yang tidak diampuni apa? Menghujat Roh Kudus. Dosa yang kedua yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Iya kan? Kalau engkau mengaku, engkau akan sembuh, engkau akan dipulihkan. Banyak orang kan sombong, dia udah berdosa gak diakui. Tuhan, aku ini berdosa. Sama seperti orang Farisi, aku berpuasa, aku rajin ibadah. Datanglah si orang berdosa di belakang ini, Tuhan aku gak layak Tuhan. Tapi yang lebih berkenan siapa? Orang yang mengakui. Hello? Saudara lagi terkesima atau lagi gimana saudara? Saya gak tahu ini saudara. Tapi pastikan saudara simak kebenaran firman Tuhan. Dan gini, ya, hidupi kebenaran Tuhan, bereskan hatimu. Sebab ketika jalan dipersiapkan, kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Setiap ketika jalan hatimu, ya, hatimu dipersiapkan, pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bukan hanya di gereja, tetapi juga melalui hidup setiap orang yang percaya. Ya, sehingga dunia melihat bahwa Tuhan masih bekerja dengan kuasanya. Karena kita gak bisa ubah orang lain. Betul toh? Kita gak bisa ubah pasangan kita. Kita gak bisa ubah, tapi Tuhan mampu ubah. Artinya ketika orang dunia bisa melihat ada orang yang berubah. Orang akan bilang, Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Karena yang bisa mengubahkan orang itu Tuhan. Dan orang akan lihat bahwa benar Tuhan orang percaya. Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Tundukkan kepalamu.